Aku berjualan ramalan nyaris mati kelaparan. Pemilik warung bakpao melihatku terlalu menyedihkan. Dengan sukarela mentraktirku bakpao besar. Untuk berterima kasih padanya, aku meramal satu nasib untuknya. Tak disangka hasil ramalanku menunjukkan nyawa putrinya segera dalam bahaya. Begitu mendengar putrinya bermasalah, pemilik warung langsung gelisah. Seketika berdiri. Kamu bicara apa itu? Kakek di sampingnya kaget. Cepat menenangkan pemilik warung. Dik, jangan dengarkan dia. Dia cuma menakut-nakutimu. Pemilik warung pun tenang kembali. Lalu duduk lagi. Anak muda, bencana apa yang menimpa putriku? Bagaimana cara mengatasinya? Beritahu aku tanggal lahir dan jamnya. Pemilik warung cepat-cepat menyebutkan rangkaian angka. Aku menghitung lalu berkata perlahan. Pacar putrimu saat ini adalah sumber bencananya. Dia orang jahat, dengan licik ingin mencelakai putrimu. Pemilik warung langsung lega, karena putrinya sama sekali tidak punya pacar. Sepertinya anak muda ini hanya kebetulan menebak benar. Sedikit saja, anak muda, putriku belum punya pacar. Kamu lihat sendiri, aku bilang kan kamu penipu. Pinggang kakek itu jadi lebih tegap. Ekspresinya juga terlihat bangga. Ramalanku pasti tidak salah. Mungkin saja dia tidak memberitahumu. Pinggang kakek itu kembali membungkuk. Aduh, memang bisa saja begitu. Kenapa tidak kamu telepon dan tanya langsung? Pemilik warung berpikir sejenak. Masalah ini memang sulit dipastikan. Bisa jadi gadis itu menyembunyikannya darinya. Lalu dia mengeluarkan ponsel dan menelepon putrinya. Telepon berdering 2 kali. Putri pemilik warung Chen Xin segera mengangkatnya. Bu, kenapa meneleponku jam segini? Ada apa? Pemilik warung menyalakan pengeras suara. Tidak ada apa-apa, aku cuma kangen padamu. Justru kamu, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Ah Bu, bisa saja. Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Suara di seberang terdengar ragu. Ibu menelepon jam segini. Apa toko sedang tidak sibuk? Jangan mengalihkan topik. Jawab jujur, apa kamu punya pacar? Hati Chen Xin terkejut. Tidak seharusnya. Di sisinya tidak ada satupun kenalan ibunya. Jadi tidak mungkin ada yang membocorkan. Bagaimana ibunya bisa tahu? Dari siapa ibu dengar itu? Tidak usah tanya dari siapa. Chen Xin ragu sejenak. Akhirnya dia berkata jujur. Tapi baru pacaran beberapa hari. Makanya aku belum bilang ke ibu. Dasar anak nakal. Ternyata benar punya pacar. Kalau hari ini bukan karena sang ahli menghitungnya. Mau sampai kapan kamu menyembunyikannya dariku? Ahli apaan? Ibu jangan sampai tertipu. Sekarang penipu sangat banyak. Macam caranya juga bermacam-macam. Ibu jangan sampai percaya. Mendengar itu aku agak tak berdaya. Jadi untuk membuktikan diriku, aku pun berkata, pacarmu 3 tahun lebih tua darimu. Dia punya sepupu yang membawa anak laki-laki berusia lebih dari 1 tahun. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Aku melanjutkan, sepupumu itu sekarang tinggal bersama pacarmu. Mendengarnya Chen Xin makin terkejut. Kalau soal tahu dia punya pacar, masih mungkin rekan kerja pernah dengar atau lihat. Tapi soal pacarnya tinggal dengan sepupu, hanya mereka bertiga yang tahu. Orang luar sama sekali tidak mungkin tahu. Dengan nada setengah terancam dia berkata, katakan, kamu dengar dari siapa? Apa tujuanmu? Kalau kamu berani menipu uang ibuku, aku akan lapor polisi. Aku terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, kamu seharusnya cukup kaya kan? Chen Xin mendengus dingin. Akhirnya ekor rubahmu kelihatan juga. Akhirnya bicara soal uang, masih bilang bukan mau menipu uang. Memangnya kenapa kalau aku kaya? Kamu tidak akan bisa mengambil sepeser pun. Aku mengabaikan sikapnya, dan melanjutkan, pacarmu mendekatimu untuk menipu uangmu. Chen Xin tentu saja tidak percaya. Aku terus berkata, sepupu pacarmu itu sebenarnya bukan sepupu, melainkan istri pacarmu. Mereka sudah lama resmi menikah. Anak laki-laki itu adalah anak mereka berdua. Tidak mungkin, sekarang mereka berdua sudah bukan suami istri. Karena demi mengincar hartamu, mereka melakukan perceraian palsu. Begitu kata itu terucap, semua orang terkejut. Chen Xin bahkan berseru, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pacarku sangat baik padaku. Apapun yang kuminta selalu dipenuhi. Segalanya diperhatikannya. Kami selalu manis dan penuh kasih. Bagaimana mungkin dia menipuku? Lagi pula sepupunya itu pendiam dan lembut. Setiap kali aku datang mencarinya, sepupunya selalu sadar diri menggendong anak lalu keluar. Seringkali dia juga sengaja menjaga jarak. Tidak terlihat ada masalah apapun. Aku melanjutkan, sebenarnya mereka juga tidak punya perasaan. Hanya karena kepentingan sama mereka bersama. Itulah sebabnya semuanya disembunyikan dengan baik. Tujuan mereka berdua hanya menipumu demi uang. Dalam 1-2 hari ini, pacarmu akan mengajakmu membahas proyek investasi. Meski tidak langsung meminjam uang, dia akan mengarahkanmu agar berinisiatif berinvestasi. Pacarmu itu benar-benar bukan orang baik. Sejak awal mendekatimu semuanya sudah direncanakan. Rencananya sebelum menikah menguras uangmu semaksimal mungkin. Jika berjalan lancar tahun depan menikahimu,
Soal biaya pernikahan, dia akan mencari berbagai alasan untuk menghindar. Tidak mau keluar uang dan membiarkanmu membayar. Bahkan biaya hidup setelah menikah pun kamu yang menanggung. Setelah uangmu terkuras habis, dia akan membelikanmu asuransi besar. Lalu menciptakan kecelakaan hingga kamu meninggal. Untuk menipu uang asuransi, kata-kataku membuat pemilik warung dan kakek itu tertegun. Juga membuat Chen Xin di ujung telepon merinding. Beberapa hari lalu pacarnya memang sempat menyinggung. Katanya ingin berinvestasi bersama seorang teman. Namun saat itu dia terlalu sibuk. Pacarnya pun tidak banyak bicara. Ujung telepon lama sekali tanpa suara. Pemilik warung mulai cemas. Nak sekarang tahu pun belum terlambat. Cepat putuskan dengan bajingan itu. Kamu tidak boleh melompat ke lubang api. Cepat putus saja. Bu, jangan khawatir. Aku tahu harus berbuat apa. Chen Xin segera menutup telepon. Kata-kataku menimbulkan gelombang besar di hatinya. Lama tak kunjung reda. Setelah telepon ditutup, pemilik warung sangat bersemangat, menggenggam tanganku dengan erat. Anak muda, hari ini benar-benar berkat peringatanmu. Kalau tidak anakku pasti benar-benar tertipu orang jahat itu. Untung ketahuan lebih awal. Sambil bicara dia berdiri mengambil 500 dari kasir. Guru kecil, uang ini tanda terima kasih dari Bibi. Kamu harus menerimanya. Soal anakku aku sangat berterima kasih padamu. Aku menerima lembaran uang merah itu. Dengan senang hati memasukkannya ke saku. Menanam sebab baik menuai hasil baik. Jika kamu tidak mentraktirku Bapau, tidak akan ada semua kejadian setelahnya. Segalanya adalah sebab dan akibat. Sambil berkata aku memiringkan kepala ke arah kakek. Kakek, kamu kalah. Saat ini tatapan kakek itu sudah berubah menjadi kagum. Orang tua ini mengaku kalah. Uang Bapau aku yang bayar. Guru kecil, tolong bantu lihatkan nasibku juga. Orang bodoh kalau ada uang tidak mau ambil. Aku segera mengangguk. Sekali ramal 500. Mendengarnya kakek itu sangat lega. Mengeluarkan 500 dan menyerahkannya kepadaku. Ku menerimanya dengan gembira, lalu menatap kakek itu dengan serius. Melihat wajah kakek dengan mata cerah. Hitam putihnya jelas. Lekuk piltrum panjang penuh keberkahan. Hidup berkecukupan. Anak cucu mengelilingi. Tidak ada bencana besar. Kalau bencana kecil, aku menatapnya sekali lagi. Bencana kecil memang ada, tapi hal sepele tidak perlu dipikirkan. Begitu mendengar itu kakek jadi cemas. Hal kecil juga tetap masalah. Coba bilang apa masalahnya dan seberapa kecil. Saat kamu berusia 99, ku bisa hidup sampai 99. Bukan saat kamu berusia 9. Makamnya digali orang. Pemerintah mengambil tanah untuk bangun jalan. Dan memberi kalian ganti rugi besar. Kakek memang beruntung soal rezeki. Bahkan setelah meninggal masih menghasilkan uang untuk anak. Pemilik warung tertawa terbahak. Kakak tua, kamu benar-benar beruntung. Keberuntungan macam apa itu? Siapa mau silakan ambil. Aku sendiri tidak mau. Aku meminta pena dan kertas pada pemilik warung. Menggambar 2 jimat keselamatan. Memberikan 1 kepada pemilik warung. Jimat ini hanya bisa dipakai sekali. Ingat harus selalu dibawa. Bisa melindungi dan mengubah bahaya menjadi selamat. Lalu 1 lagi ku berikan kepada kakek. Kakek menerima kertas jimat, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, setelah Chen Xin menutup telepon, hatinya gelisah tidak menentu. Dokumen di tangannya pun tidak bisa dibaca. Ia meminta izin lalu langsung pergi ke rumah pacarnya. Pacarnya tidak ada di rumah. Hanya sepupu yang ada. Chen Xin dengan ramah mengobrol basa-basi dengan sepupu itu. Sepupu itu sendiri sudah kewalahan mengurus anak. Ada yang membantu tentu sangat bersedia. Saat dia lengah, Chen Xin mencabut sehelai rambut anak itu. Lalu dengan alasan membantu membereskan, dia menemukan beberapa helai rambut berakar dari selimut pacarnya. Merasa belum cukup, ia juga mengambil puntung rokok dari asbak. Setelah mendapatkan yang dia inginkan, Chen Xin mencari alasan lalu pergi. Setelah keluar dia langsung menuju rumah sakit, mencari teman yang dikenalnya, dan secepat mungkin mendapatkan hasil pemeriksaan. Hasil penetapan hubungan ayah anak. Kuku Chen Xin menancap ke dagingnya sendiri, hasil menunjukkan 99,99%. Ternyata benar hubungan ayah dan anak. Dengan membawa hasil tes DNA, Chen Xin segera memutuskan hubungan dengan pacarnya. Bukti tak terbantahkan. Pacarnya tidak berani membantah, hanya bisa mengembalikan semua uang yang pernah dia habiskan. Putus dengan patuh. Sementara aku setelah berpamitan dengan pemilik warung dan kakek, berjalan santai menuju taman. Hari ini akhir pekan. Di taman cukup ramai. Lalu aku membuka lapak ramalan di bawah rindang pohon. Namun belum lama dibuka, satpam yang berpatroli datang mendekat. Karena penasaran kakek itu mendekat, ingin melihat jelas tulisan di kertas. Aku tersenyum ramah. Kakek mau diramal. Diramal, kakek melirikku lalu berbalik pergi. Diramal, kok pergi? Diramal, kakek kecil ini cukup berkarakter. Aku sedang menggerutu, saat melihat kakek itu kembali membawa pengeras suara besar. Menyalakan tombolnya, suara keras pun terdengar. Percaya pada sains.
Tolak tahayul. Suaranya terlalu keras sampai aku terkejut. Kakek itu menyunggingkan senyum cerah padaku. Tanpa berkata apa-apa, hanya berdiri di samping sambil memegang pengeras suara. Pengeras suara terus memutar ulang. Semakin banyak orang di sekitar menatapku. Orang tua ini kurang rezeki logam agak kurang ajar. Kalau saja aku tidak keluar dari 3 generasi, tidak terikat aturan, pasti sudah aku tantang. Akhirnya aku menggulung lapak, pindah duduk ke tempat lain. Tak lama kemudian kakek itu kembali mengikuti dengan santai. Pengeras suara disandang di belakang sambil mengelilingiku. Aku merasa sangat terzalimi. Aku cuma ingin cari uang sedikit, memangnya kenapa? Aku menarik napas dalam. Tak tertahankan, tak perlu ditahan lagi. Akhirnya menyerah. Tidak mau lagi. Kakek aku tidak buka lapak lagi. Aku jalan-jalan saja, tidak apa-apa kan? Kakek tersenyum ramah. Jalan-jalan boleh. Sambil berkata itu dia mematikan pengeras suara tapi tidak pergi. Aku menarik napas dalam beberapa kali. Dalam hati aku mengulang. Jangan marah, jangan marah. Marah merugikan diri sendiri. Kalau sampai marah besar malah harus ganti rugi. Aku tidak lagi menghiraukan kakek itu. Aku berjalan santai ke depan sendirian. Melihat keramaian orang-orang, suasana hatiku ikut-ikut ceria tanpa sadar. Di taman ada banyak pedagang kaki lima, menjual berbagai macam barang. Aku jadi sangat penasaran. Apapun yang kulihat ingin kubeli. Tiba-tiba aku berhenti melangkah. Di taman ada sebuah area pepohonan. Di bawah pohon ada beberapa orang piknik. Tertawa dan bercanda sangat meriah. Aku menatap mereka dengan serius. Ragu cukup lama. Akhirnya aku melangkah mendekat. Liu Yanru yang sedang piknik melihat aku mendekat lalu bercanda. Mas, kamu mau minta wecet kami ya? Mendengarnya aku tidak marah. Hanya anak kecil saja. Umurnya bahkan belum sebanding denganku. Aku malas mempermasalahkannya. Kalian mau beli jimat keselamatan. Bisa melindungi kalian tetap aman. Satpam kakek dari jauh mendengar ucapanku. Sambil membawa pengeras suara ia berjalan ke sini. Orang-orang yang piknik serempak menatapku. Mengira mereka salah dengar. Apa-apaan ini? Mas ini bukan mau mendekati kami. Ternyata malah jual jimat. Seketika pandangan mereka kepadaku berubah-ubah. Sayang sekali cowok seganteng ini. Ternyata otaknya bermasalah. Ternyata langit memang adil. Kamu sebaiknya cepat pulang saja. Orang rumahmu pasti sudah sangat khawatir. Kamu masih tahu jalan pulang tidak? Perlu kami antar kamu pulang? Aku tetap menggelengkan kepala. Benar-benar tidak mau. Tapi di bawah kalian duduk ada seseorang. Dia akan mengikuti kalian. Ada yang langsung tidak senang. Mas jangan asal bicara. Mana ada orang? Aku menunjuk ke bawah tempat duduk mereka. Gali 1 meter ke bawah dari sini. Ada satu jasad perempuan. Sebagian orang ketakutan lalu berdiri. Sebagian lagi tidak percaya. Aku menunjuk ke tempat lain sambil berkata. Di sini gali belasan sentimeter. Ada sebuah gelang. Kalau tidak percaya coba gali. Liu Yanru menelan ludah. Menarik senyum yang dipaksakan. Bicaranya seperti sungguhan. Sekarang modus penipuan sudah secanggih ini. Saat umur 5 tahun kamu jatuh ke sungai hampir tenggelam. Setelah diselamatkan demam tinggi 3 hari. Saat 1 tahun kemudian orang tuamu bercerai. Kamu ikut ibumu sampai dewasa. Pacar pertamamu. Setelah 6 bulan berselingkuh darimu. Perlu aku lanjutkan lagi? Wajah Liu Yanru langsung berubah drastis. Lalu aku berjalan ke arah kakek itu. Kakek punya anak laki dan perempuan. Punya 2 cucu. Anak laki-lakimu sekarang di luar negeri. Kamu tinggal bersama anak perempuan. Istrimu pensiunan guru. Tahun lalu sempat sakit parah bukan? Kakek itu langsung tertegun. Tangan yang hendak menekan tombol pun berhenti. Wajahnya penuh keterkejutan. Apa yang kukatakan ternyata semuanya tepat. Jadi di bawah sini benar-benar terkubur mayat ya? Astaga, jangan-jangan memang ada mayat. Orang-orang yang piknik langsung teringat kata-kataku barusan. Ketakutan lalu cepat-cepat menjauh. Suasana seketika menjadi sunyi dan aneh. Tiba-tiba satpam tua meletakkan pengeras suara, menggulung lengan bajunya sambil berkata, biar aku yang menggali. Tak lama kemudian benar-benar tergali sebuah gelang. Wajah semua orang langsung pucat pasi. Tangan kakek yang menggali pun gemetar hebat. Benar-benar ada gelang. Ini cuma kebetulan kan? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya memberi isyarat dengan mata agar terus menggali. Kakek menarik napas dalam-dalam. Memaksa diri melanjutkan galian. Tak lama potongan tulang putih pucat muncul di depan mata semua orang. Kakek ketakutan lalu melempar sekopnya. Melompat cepat ke samping. Tubuh tua itu bergerak luar biasa gesit. Wajah kakek pucat. Kepalanya miring lalu pingsan. Gadis yang penakut langsung menangis. Bagaimana ini? Ada orang mati. Kaki kakek gemetar hebat. Menatapku dengan wajah ngeri. Kamu ini dewa. Orang-orang lain serempak menatapku. Aku melirik satpam tua yang sudah sadar. Dewa apa, percayalah pada sains kan? Satpam tua tersenyum canggung, tergagap seperti hendak menangis. Tidak perlu lapor polisi kan? Selesai bicara ia mencubit titik sadar sendiri. Terengah-engah menarik napas. Sial, pensiunku hampir saja berhenti hari ini.
Saat itu yang paling berani pun tersadar, mengeluarkan ponsel lalu menelepon polisi. Aku langsung memanfaatkan kesempatan untuk berjualan. Mau jimat keselamatan, bisa melindungi dari bahaya dan bikin lancar. Hantu dan roh jahat tidak berani mendekat. Cuma 501 lembar. Mau, tidak ada lagi yang berani meragukan ucapanku. Beberapa orang berebut membeli jimat keselamatan. Langsung ditempel dan dipakai. Aku kalau terlambat sedetik saja langsung kena gangguan. Jimat langsung habis terjual. Aku tersenyum lebar. Kakek satpam juga gemetar sambil memegang jimat lalu meletakkan pengeras suara ke samping. Polisi segera datang dan memeriksa lokasi. Lalu membawa beberapa orang kembali untuk dimintai keterangan. Di dalam kantor kriminal saat itu, Kapten Wang seorang penyidik senior dengan 10 tahun pengalaman sedang memeriksa keteranganku. Saksi sebutkan nama, umur dan jenis kelamin. Suran sekitar 1000 tahun. Bisa laki-laki bisa perempuan. Apa maksudnya bisa laki-laki bisa perempuan? Kapten Wang curiga dirinya salah dengar. Aku menjawab dengan serius. Aku bisa jadi apa saja tergantung kebutuhanmu. Kapten Wang berkata dengan tegas. Aku peringatkan kamu, menghalangi proses hukum dikenai denda 200-500. Dan penahanan 5-10 hari. Kasus berat bisa diproses pidana. Jadi jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku sudah berkata jujur kok. Kalau jadi laki-laki tidak cocok, aku bisa berubah jadi perempuan. Kapten Wang terdiam tak berkata apa-apa. Ia menoleh lalu menulis laki-laki di laporan. Bagaimana kamu tahu ada mayat terkubur di sana? Aku menghitungnya. Alis Kapten Wang makin berkerut. Kesabarannya hampir habis. Menghitungnya. Aku mengangguk serius lalu berkata. Iya dihitung. Kapten Wang memandangku dengan curiga. Secara naluriah merasa aku mengada-ada. Namun dia sudah melihat kesaksian orang lain. Dan semuanya persis seperti yang kukatakan. Kapten Wang tak bisa menahan diri untuk menatapku lagi. Pengalamannya menangani kasus bertahun-tahun. Sudah melihat berbagai macam orang. Dia tahu penampilan bisa menipu. Tapi seorang pemuda bisa meramal. Siapa yang percaya? Sambil memikirkan keraguannya, Kapten Wang menarik napas dalam lagi. Lalu tersenyum ramah. Tuan Su menghalangi penegakan hukum bisa dipenjara. Selamat, Anda akan menjadi seorang ayah. Kapten Wang tertegun. Istrimu hamil anak kembar. Aku memiringkan kepala menatapnya. Lalu tiba-tiba berkata. Kapten Wang kembali tertegun. Apa? Istriku hamil. Dan itu anak kembar. Mana mungkin? Belum sempat Kapten Wang selesai bicara. Nada dering ponsel berbunyi. Ia mengangkat ponsel dan melihat istrinya menelepon. Setelah mengangkat telepon, wajah Kapten Wang langsung mekar seperti bunga. Tangan dan kakinya gemetar karena emosi. Mulutnya tersenyum lebar sampai ke telinga. Istrinya mengatakan dia hamil. Mereka sudah lama menikah tanpa anak. Istrinya selalu murung. Tak disangka akhirnya hamil. Barusan istrinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan ternyata anak kembar. Setelah menutup telepon, Kapten Wang tersenyum lebar tanpa henti. Istriku meneleponku. Katanya baru saja periksa ke rumah sakit. Hamil anak kembar 2 bulan. Hebat sekali. Selamat. Beberapa orang di kantor segera maju memberi ucapan. Kapten Wang melirikku lalu melambaikan tangan. Menyuruh semua orang tenang. Aku tidak menghiraukannya. Malah menoleh ke polisi lain. Ibumu pergi ke supermarket rebutan telur diskon. Kakinya terkilirkan. Dia tertegun. Lalu mengangguk. Ia kemarin terkilir waktu rebutan telur. Saat itu seorang polisi wanita liuli tersenyum lalu bertanya. Ramalanmu cukup tepat. Coba lihat aku ada masalah apa. Kamu mengalami dingin rahim yang cukup parah. Setiap datang bulan kamu sangat kesakitan. Aku melepas tas kecil dan meletakkannya di meja. Kamu sedang beruntung. Bertemu denganku kebetulan aku punya jimat untuk ini. Liuli mengangguk kuat. Benar, setiap hari datang bulan itu adalah masa paling menyiksaku. Aku sudah berobat ke dokter Tiongkok dan Barat. Dokter bilang hanya bisa dirawat perlahan. Obat pun sudah kuminum banyak. Tapi tetap tidak membaik. Aku membuka kantong kain dan mengeluarkan isinya satu persatu. Semakin banyak barang yang aku keluarkan. Semua orang membelalakkan mata. Mulut mereka terbuka lebar. Setumpuk uang tunai dan jimat segitiga yang menumpuk. Kertas jimat kuning kosong. Cinnabar dan sebuah kuas bulu yang terbelah. Pisang apel dan barang lain memenuhi satu meja besar. Melihat aku masih terus mengeluarkan barang. Semua orang di kantor terkejut. Semua langsung mengerumuni. Menatapku seperti melihat alien. Tas kain sekecil telapak tangan itu. Bagaimana bisa memuat begitu banyak barang? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Ini sama sekali tidak ilmiah. Akhirnya aku menemukan jimat lipat segitiga dan menyerahkannya. Ini jimat penghangat. Tempelkan di perut bawah, hampir 1 bulan bisa sembuh total. Liuli menatap dingin tanpa menerimanya. Kantor menjadi sunyi. Udara seolah berhenti. Beberapa saat, Kapten Wang yang pertama sadar dari keterkejutan. Matanya bolak-balik antara aku dan tas kecil itu. Akhirnya tidak tahan untuk bertanya. Tasmu kelihatannya tidak besar. Bagaimana bisa memuat begitu banyak barang?
Perkataannya menyentuh saraf semua orang. Di dalam tasku ditempeli jimat penyimpan. Aku mengeluarkan satu jimat penyimpan. Cukup tempelkan ini di dalam tas. Maka bisa memuat ratusan kali lebih banyak dari ukuran aslinya. Beberapa orang di kantor menatapku tak percaya. Selembar kertas bisa sehebat ini. Apakah ini mitos versi dunia nyata? Liu Li yang akhirnya sadar kembali. Ia segera menerima kertas jimat itu dengan kedua tangan.